sebelum adanya provinsi yang ada di Indonesia, demo pun terjadi di mana-mana, bahkan pasca di 3 September 2022 itu banyak sekali kelompok masyarakat, organisasi, OKP dan semuanya turun untuk memprotes adanya kenaikan harga BBM ini. Jeritan masyarakat pun kita dengar dan kita dapatkan dari liputan-liputan kami di lapangan seperti itu. Nah, untuk membahas terkait dengan potret kenaikan harga BBM di Provinsi Maluku, Tribuners, di gedung ini sudah kami hadirkan ya narasumber kami untuk membahas potret kenaikan harga BBM di Provinsi Maluku. Kami akan kenalan satu persatu. Saya mulai dari yang paling kiri saya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Boleh mic-nya langsung diaktifkan ya. Oke. Sore. Oke. Ya, Tribuners, di sebelah sebelah kiri saya ini beliau merupakan Area Manager Communication Relation and CSR Regional Papua Maluku PT Pertamina Patraniaga, Pak Edi Mangun. Selamat datang di Kota Ambon. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Tribuners, Pak Edi ini langsung terbang dari Papua ya, memenuhi undangan untuk bisa bertemu dengan Tribuners dan juga para peserta yang nantinya akan saya perkenalkan di live kita kali ini. Berikut Tribuners, ada sebelum ke wakil rakyat, ada pakar ekonomi, Dr. Erli Lewakabesi. Selamat sore Pak. Selamat sore Jeng. Terima kasih sudah mau menghadiri undangan kami juga. Nanti akan kita bahas ya terkait dengan kenaikan harga BBM ini dari kacamata ekonom. Kemudian ada wakil rakyat kami yang akan mewakili Tribuners yang sedang menonton kami di layar monitornya saat ini. Kami mengucapkan selamat datang juga ada Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Maluku Pak Johan J. Lewerisa. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak. Dangke Pak sudah mau datang. Baik. Ya, Tribuners, tak luput juga patut saya perkenalkan ke Tribuners bahwa di ruang ini kita juga akan hadiran para peserta ketua jalur angkot, ada juga pedagang kaki lima, asosiasi sopir angkot dan para mahasiswa. Boleh tepuk tangan dong. Oke. Dan dari PT Pertamina Patraniaga Kota Ambon ya, ada Pak Wahyu. Selamat sore dari SBM ya. Oke, nanti sebentar kita akan juga tektokan dengan Pak Wahyu di ruang ini. Baik, boleh langsung ke sana. Oke, nah Tribuners, pembahasan kita kali ini terkait dengan potret kenaikan harga BBM di Provinsi Maluku. Kalian boleh berkomentar sebanyak-banyaknya di comment sectionnya terkait dengan kenaikan BBM yang sudah diumumkan dan berlaku saat ini Tribuners. Baik, saya mau ke Pak Edi dulu Pak Edi. Karena paling dekat nih sama saya nih. Baik, Pak Edi, mungkin boleh kita flashback ya di tanggal 3 September 2020 lalu, antisipasi Pertamina saat saya mendengar bahwa memang agak riuh begitu ya. Jangankan kita masyarakat saja riuh gitu ya. Kita mau lihat nih behind the story-nya Pertamina saat itu mengantisipasi pengumuman Presiden Joko Widodo terkait dengan kenaikan harga BBM. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi kondisi pada saat itu saya cerita dari sisi persiapan kami ya. Mungkin sepanjang sejarah penyesuaian harga BBM itu baru yang kemarin itu diumumkan oleh seorang presiden dan di siang hari. Betul. Kemudian berlaku 1 jam setelah pengumuman itu beliau sampaikan. Ini mungkin kalau masyarakat dan yang lain itu karena gregetannya itu menunggu harga baru. Betul. Tetapi kami itu dalam posisi yang semua diperintahkan siaga di SPBU untuk kemudian menyesuaikan. Jadi menyesuaikan harga di dispenser, kemudian karena itu semua by system, dalam waktu yang 1 jam itu semua harus bisa terkonek ke Jakarta, ke pusat. Kami juga karena sebagian besar atau pembeli dalam waktu yang lama. Sementara kita tahu kondisi emosional pembeli masyarakat yang semua ada di SPBU itu dalam waktu 1 jam itu bisa 40 menit lah, sekitar 40 menit seluruh Indonesia ini melakukan penyesuaian terhadap sistem, menginput semua data baru itu dan berjalan mulus. Jadi kalau biar umumkan misalnya jam 8 malam, tapi penyesuaiannya baru dilakukan pukul 00. Jadi kami
warga mungkin agak tegang menunggu harga baru, kami juga tegang masyarakat Provinsi Maluku ini masih banyak yang belum paham begitu. Jadi kenaikan BBM begitu diumumkan, pikirannya adalah yang menaikkan harga BBM ini adalah Pertamina seperti itu. Mungkin tetapi mayoritas ya di negeri ini itu setiap terjadi sesuatu dengan BBM yang pertama ditembak adalah Pertamina. Kenapa? Karena memang kami ini kalau sebelum ada undang-undang migas, masih sebelum tahun 2001, itu kami masih berada di bawah Undang-Undang nomor 8 tahun 71. Itu Pertamina diberi kuasa sebagai operator juga regulator. Jadi ada banyak sektor hulu, semua kontraktor asing itu di bawah kami juga, kemudian harga dan lain-lain itu bisa kami ikut menentukan bersama pemerintah. Tetapi setelah undang-undang migas ini diberlakukan, kami murni menjadi operator, terutama dalam hal BBM subsidi. Makanya kemarin ketika pemerintah menaikkan harga, ya sesuai dengan aturan Menteri SDM nomor 218 kalau nggak salah, yang kemudian tentang harga jual ecer itu kami mendapat penugasan. Jadi kami tidak terlibat, ya ini bukan mau cuci tangan ya, secara kenapa itu harus dinaikkan apa, meskipun kami tahu, tetapi mendapat bocoran. Tapi kami kan tidak dalam kapasitas untuk kemudian menyampaikan itu kepada publik. Kalau kami sampaikan itu, ini loncat pagar ini ceritanya kan domainnya teman-teman pemerintah. Siap. Berarti ada kebijakan termasuk dalam hal ini adalah menaikkan harga BBM yakni pemerintah, dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Edi bahwa Pertamina hanya ditugasi untuk menjalankan regulator itu. Seperti itu ya. Baik. Oke, saya mau ke Pak Erli dulu. Pak Erli, dari kacamata ekonom ya, seorang pakar ekonomi, boleh melihat kenaikan harga BBM ini menurut Pak gimana? Keputusan itu. Iya, terima kasih Jeng, Pak Edi, Pak John, Bapak Ibu semua yang hadir di sore hari ini, para mahasiswa yang saya banggakan. Dari kacamata ekonomi, kalau disuruh memilih apakah BBM ini harus dinaikkan atau tidak, secara jujur, saya ingin katakan bahwa harus dinaikkan. Harus dinaikkan. Iya. Tetapi secara manusiawi, hati dan batin saya menjerit untuk kenaikan ini. Maksudnya kita lihat bahwa dari teori-teori ekonomi yang kita pahami bahwa ada dua hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dari aspek ekonomi ini, yaitu yang pertama meningkatkan pendapatan melalui pajak, biasa disebut pajak saja walaupun banyak sekali yang bisa dilakukan melalui meningkatkan baik itu secara intensif maupun secara beragam. Jadi intensif itu kan sumber-sumber yang sudah ada itu bisa diefektifkan, tetapi juga bisa mencari sumber-sumber baru. Ada satu paradoks, ini harus disebut paradoks Pak John. Iya, itu kita punya perusahaan-perusahaan plat merah seperti Pertamina, PLN, Pusri, Garuda, dan lain-lain itu rugi selalu. Padahal namanya itu perusahaan-perusahaan yang harus mendatangkan pendapatan bagi pemerintah. Di aspek ekonomi itu kan kita tahu bahwa ada pelaku-pelaku ekonomi seperti rumah tangga, seperti perusahaan, dan juga pemerintah. Perilaku rumah tangga dan perusahaan itu biasanya memiliki pendapatan dulu baru melakukan pengeluaran. Tetapi unitnya pemerintah
sangat unik ya Pak Edi ya, Pak John. Pemerintah itu harus melakukan pengeluaran dulu dari proses pengeluaran yang banyak belanja yang dilakukan itu baru ada pendapatan. Ya. Jadi perilaku pemerintah dan perilaku masyarakat dan perusahaan itu dia berbeda. Sehingga kita pahami dalam analisis ekonomi itu Pak John, Pak Edi, salah satu sektor yang di situ ditulis ekspenditur adalah pemerintah. Jadi pemerintah itu melakukan ekspenditur atau pengeluaran untuk memperoleh pendapatan. Sementara sektor-sektor lain itu melakukan pendapatan, mereka memiliki pendapatan dulu baru beraktivitas. Tapi pemerintah melakukan pengeluaran dulu baru beraktivitas. Ini uniknya pemerintah. Dan di situ memang tugas pemerintah. Sementara perusahaan-perusahaan yang kita mengharapkan, perusahaan-perusahaan plat merah, yang kita harapkan memperoleh pendapatan untuk menjamin semua aktivitas ekspenditur itu malah merugi di Indonesia ini. Saya hitung Pertamina merugi, PLN merugi, Pusri merugi, Garuda merugi, dan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan mantan-mantan PNS juga, itu mereka punya perusahaan-perusahaan juga merugi. Ini tidak tahu paradoks apa atau bagaimana pengelolaannya. Jadi karena tidak efisien dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan pemerintah termasuk Pertamina itu, maka Presiden Jokowi harus mengambil langkah yang kita tahu bahwa dalam analisis ekonomi itu tidak populis. Tidak harus dilakukan, tetapi terpaksa dilakukan. Jadi saya melihat bahwa dengan kenaikan BBM yang memang harus dilakukan ini, rakyat sangat menderita. Baik Pak, kalau misalkan pemerintah tidak mengambil kebijakan itu dan lama-kelamaan hanya untuk memberikan subsidi kepada masyarakat seperti itu, sementara negara rugi dari sisi anggaran APBN misalnya, bisa membuat negara kita kolaps begitu, seperti yang dialami oleh Sri Lanka misalnya. Kalau pemerintah memberikan subsidi itu, saya melihat bahwa tidak mungkin kolaps. Baik, karena Pak. Itu tugas pemerintah. Baik Pak, tahan bentar. Ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Tribuners, kita jeda sesaat untuk sambil menunggu azannya selesai ya. Baik, saya kembalikan ke operator.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami live langsung dari. Silakan boleh dijelaskan ya keputusan pemerintah menaikkan harga BBM ini kalau Saya mengatakan bahwa pemerintah, bukan pemerintah saja, tapi negara kita itu tidak akan kolaps. Walaupun subsidi BBM ini dipertahankan. Karena tugas pemerintah yang tadi saya sebutkan itu adalah selain menjaga kesejahteraan masyarakat, mengusahakan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kondisi sumber daya alam maupun semua kekayaan yang dimiliki oleh negara ini. Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang memiliki kekayaan yang paling banyak, paling besar, paling beragam, dan juga tidak diusahakan dengan baik. Itu yang paling berbahaya bagi kita. Kalau sedikit ya, itu sangat banyak. Jadi daripada pemerintah mempersiapkan 27T untuk memberikan BLT dan lain-lain kepada golongan masyarakat menengah ke bawah itu, sebaiknya itu juga diberikan untuk Bapak Ibu sekalian yang terlibat dalam organisasi angkot maupun yang lain-lainnya, transportasi. Saya menilai bahwa kami sebagai anggota Dewan harus memperjuangkan aspirasi rakyat, harus berpihak kepada rakyat. Betul, kita harus berpihak kepada rakyat. Tapi dalam kondisi seperti begini, kalau kita tidak menaikkan BBM, kita akan membebani yang namanya APBN. Kita subsidi itu sudah 3 kali lipat dinaikkan subsidi. Sampai terakhir 5,2, 502,4 triliun. Pertama itu sekitar satu tiga sekian gitu. 1,3 sekian, jadinya 5, udah 3 kali disubsidi. Kalau ini diterus disubsidi, kita akan terjadi inflasi. Karena apa? Karena kalau disubsidi, masyarakat memaksakan beli harga BBM, pendapatan masyarakat itu berapa? Akhirnya apa? Masyarakat dalam inflasi, negara anjlok. Untuk mengantisipasi itu, pemerintah besar, kita sebagai wakil rakyat, kita berpikir bahwa langkah yang diambil pemerintah kurang populis, kurang